41 pendeta dan pastor ditangkap. Sebenarnya ini kasus lama, tapi kasus ini membuktikan bahwa Kristen di Indonesia adalah agama perusak. Ini secara sistematis bahwa 41 pendeta pastor menghujat Islam, menistakan Al-Quran, dan ditangkap oleh polisi. Kenapa Kristen jumlahnya hanya beberapa ekor, minoritas di Indonesia selalu banyak tingkah, selalu menggonggong seperti anjing, bahkan sering sekali teriak sebagai korban intoleransi? Di manakah Persekutuan Gereja Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, kalau melihat seperti kasus ini tidak menggonggong seperti anjing? Tapi kalau aksi-aksi Kristen yang melanggar etika sosial dan melanggar undang-undang negara ini, setelah direaksi masyarakat sekitar, mereka menggonggong seperti anjing, menjadi korban intoleransi. Di dalam video ini, Kristen perusak NKRI secara sistematis melakukan penghujatan dan penghinaan terhadap umat Islam dan kitabnya, dan melakukan pemalsuan Al-Quran. Dan kami yakin bahwa Kristen tahu bahwa agamanya tidak pernah bisa menyelamatkan apapun, sehingga mereka melampiaskan, merusak keyakinan orang lain dengan memalsukan Al-Quran. Semua rakyat Indonesia cerdas tidak akan pernah menjadi Kristen, karena rakyat Indonesia seluruhnya tahu sejarah Kristen. Yang membawa masuk ke Indonesia adalah teroris Portugis dan Belanda. Jadi peranginya akan seperti penjajah dan teroris. Belanda dan Portugis melakukan penindasan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Mereka yang ditangkap ini, ya pendeta dan misionaris yang ditangkap ini pun tidak banyak melakukan eksepsi, ya, penolakan terhadap tuduhan-tuduhan itu, karena ya memang ya bukti ada gitu, otentik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh penonton, para hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton ini, dan ini adalah video kedua dari ulasan tentang materi video yang berkenaan dengan kasus yang lalu, penghujatan kepada Al-Quran, penghinaan kepada Al-Quran, dan telah ditangkap 41 orang misionaris Kristen beserta para pendetanya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, supaya ini tidak terulang lagi, supaya iklim masyarakat ini menjadi tetap iklim yang sehat dan rukun bersama. Baik, alhamdulillah, bersama Ustadz Masyhud yang waktu itu menjadi salah satu saksi utama dalam sejarah ini. Dan ini adalah video yang kedua. Ini insya Allah akan kami tayangkan 4 video. Jadi video yang pertama sudah, ya. Terus video yang kedua ini nanti ini akan kita saksikan bersama. Video yang kedua ini kita saksikan para pendeta dan misionarisnya itu digiring bersama. Di situ ada di dalam sel juga, dan ada kita tayangkan bersama, itu ada di pengadilan. Di pengadilan itu digunduli mereka dan seterusnya. Itu bagaimana Ustadz Masyhud? Ini yang rekam siapa ini yang rekam? Itu kan saya sendiri yang merekam. Ya, saya sendiri yang merekam. Kok bisa waktu itu? Bagaimana ceritanya Ustadz Masyhud? Nah, itu kan di pengadilan, dan banyak wartawan juga sama. Nah, saat itu jadi mereka dibawa ya oleh mobil tahanan ke Pengadilan Negeri Malang. Mereka dimasukkan di situ, terus disidang, dan alhamdulillah waktu persidangan itu ya lancar, aman.
Padahal itu kan dikhawatirkan, wah pasti ini banyak orang datang menghujat pendeta-pendeta ini. Dan alhamdulillah tidak ada hujatan. Memang demo ada, demo. Tapi demo itu bisa berjalan dengan baik dan damai. Yang namanya orang untuk mengungkapkan kemarahan dan kekesalan itu, ya itu hak kan, memang karena ada peristiwa seperti itu, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang anarkis, para pendemo ini, demonstran tidak. Dan mereka yang ditangkap ini, ya pendeta dan misionaris yang ditangkap ini pun tidak banyak melakukan eksepsi, ya, penolakan terhadap tuduhan-tuduhan itu, karena ya memang ya bukti ada gitu, otentik. Nah ini bukti ada dan otentik, dan mereka menjadi tersangka karena telah melakukan pelanggaran, dan itu tertulis di KUHP kan, itu melanggar pasal 156A itu, dan mereka dituntut hukuman penjara 5 tahun. Ya, dan alhamdulillah waktu itu kepolisian itu dengan cara yang sigap, bagaimana supaya Malang, Kota Malang dan Kota Batu damai, kondusif, tidak ada apa-apa. Dan MUI juga koordinasi dengan kepolisian, itu alhamdulillah bisa berhasil mendinginkan suasana, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar suasana di pengadilan ini. Dan meskipun ada yang kadang riak-riak kecil yang itu ada, malah ada yang demonstran, ya biasalah namanya orang, ya ada yang harus dituntut hukuman mati kan. Itu ya, salah kalau itu. Nah, terus saya dekati, saya bilang kalau Anda mengajukan hukuman mati, itu malah mereka tambah bebas. Karena apa? Hakim melakukan kesalahan karena tidak ada KUHP penghujatan terhadap agama atau penistaan agama, itu bisa dihukum mati, itu ya ada.